Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala dzikri kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mukarram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Jember bersama dengan dewan guru, karyawan yang kami muliakan, anak-anak sekalian, siswa-siswi yang berbahagia. Ini lagi puasa semua enggak? Betul, lagi puasa ya? Makanya kelihatannya kok aktif ini. Kelihatannya lain mesinnya. Karena kalau puasa itu biasanya mulai mesinnya. Pagi ini saya akan berbincang mengenai Lailatul Qadar. Maka yang saya ambil itu dari surat Al-Qadar, karena di Quran juga ada surat Al-Qadar. Coba ada yang apa enggak ini surat Al-Qadar? Saya minta relawan satu coba di sini. Ayo. Ayo, saya minta relawan satu. Boleh dari Putri? Yang Putri ada? Yang hafal? Ya, menampilkan kecakapan untuk membaca Quran dengan tidak melihat. Ya, Pak. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Siapa namanya siapa? Misyati. Oh, bukan miskomunikasi ya. Makanya suaranya enak ya. Enak suaranya.
Yang baca starter komen dari siapa? Dari mana? Bermana? Sekarang saya ingin untuk supaya kalau hanya hafal tadi itu nilainya sudah bagus. Sekarang nilainya jadi istimewa. Saya punya hadiah yang bisa membaca dan menerjemah. Yang bisa membaca dan menerjemah. Ya. Saya punya hadiah ini. Punya hadiah nanti kasih. Hadiahnya kasih. Bagi-bagi hadiahnya. Ayo. Kami ya? Oh, tak kira mau maju, mau mundur. Ayo, Putri ada nggak? Ayo, silakan. Sini. Ada hadiahnya nggak gitu? Ayo. Ayo. Ada nggak? Ada nggak? Atau masih ada ini lagi ini terjemahnya? Ayo, ada nggak yang bisa? Loh, sudah saja ini hadiahnya loh. Bisa untuk, adanya bisa untuk, ada ya? Itu 3 2 2,5 ya 1,5 ada? Nggak ada ya? Tutup? Alhamdulillah. Ternyata belum ada yang hafal terjemah dari surat Al-Fatihah. Pak Guru, halo. Bu Guru, halo. Ada nggak dari Pak Guru, Bu Guru? Ayo, mana Pak Guru dulu? Tunjukkan mana yang ini. Ayo. Ayo. Ada yang bisa nggak? Pak Guru dulu. Bisa itu ya. Ini yang dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa sesungguhnya Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 malam. 1000 bulan.
bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu tandanya di dalamnya waruhu fiha bi'izni, atas izin Tuhan dari tanazzalul malaikatu, diturunkannya tanazzalul malaikatu, malaikat waruhu fiha, di dalamnya biizin, atas izin Tuhan kita, Allah Rabb kita, min kulli amrin, dari setiap perintah, sudah diperintahkan oleh Allah. Salamun hatta matla'il fajr, pada salamun hatta matla'il fajr, salam kebaikan, salam keselamatan di dalamnya ditandai dengan ketenangan. Fajar, di setiap fajar. Ada yang lebih sempurna? Ada yang lebih sempurna? Itu tadi kurang sempurna, makanya nilainya 50. Ada yang mau menyempurnakan? Kita itu 3. Dua kurang setengah. Ada nggak? 1. Kita dulu. Yang seru, nggak dapat bonus. Oke. Nah. Aku kira tablet akbar, tapi ini caranya ya apa akbar kan? Tablet kecil aja deh, ya. Jadi tadi saya katakan, jenengan itu mau berburu malam qadar, berburu Lailatul Qadar. Ya. Ini kalimatnya kalimat energik, seolah-olah Lailatul Qadar itu lari-lari. Lalu kita coba untuk menututi apa? Mengikuti dan menangkap. Makanya berburu, zaman berburu kutu. Berburu Lailatul Qadar. Ya. Di Al-Qur'an itu di surat Al-Qadar sudah disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Apa yang telah diturunkan itu? Nah, itu jadi salah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Hanya itu Al-Qur'an. Jadi yang turun apa? Al-Qur'an. Yang menurunkan siapa? Allah. Ya. Jadi sungguh kami telah menurunkannya Al-Qur'an fi lailatul qadri, di dalam malam
Ya, dalam malam keutamaan. Malam keutamaan. Jadi ada malam yang disebut malam keutamaan. Lailatul Qadar. Oke. Al-Quran itu Allah turunkan pada malam keutamaan, pada malam Qadar. Lalu Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu? Apakah kamu ngerti? Apa sih malam keutamaan itu atau malam Qadar itu? Ma Lailatul Qadri, apa malam Qadar itu? Apa kamu tahu yang disebut utama itu apa? Maka dijawab oleh Allah. Biasa Allah itu bertanya, anak-anak, tahukah kamu kalau 1 tambah 1 sama dengan 2? Tahu nggak kamu kalau ada malam Qadar? Nah tentu manusia juga nggak bisa jawab. Memang itu cara Allah untuk mengajari manusia. Cara Allah mengajari manusia bahwa apa? Ada kemuliaan, yang kemuliaan itu bisa dijadikan bekal oleh manusia di dalam mengarungi kehidupan ini supaya hidupnya tetap dalam kemuliaan. Ya. Maka Allah menjawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 malam, 1000 bulan. Kalau 1000 malam itu cuma ya sekitar 3 tahunan. Tapi kalau 1000 bulan itu setara 83 tahunan. Malam itu malam yang penuh keutamaan, di mana malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa perbandingannya kok bulan malam? Ya karena ini waktu, gitu. Waktu itu ada waktu siang, ada waktu malam. Kalau siang dan malam itu gabung jadi satu, namanya hari. Hari kumpul sama hari jadi pekan. Maka kumpul hari-hari menjadi bulan. Nah, maka perhitungannya adalah dari yang cuma sebagian hari, yakni sebagian waktu hari itu yang disebut dengan malam, itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi upgrade-nya itu 2 kali, dari malam menjadi hari, dari hari menjadi pekan, dari pekan menjadi bulan. Dilompati, diambil yang bulan. Ya. Maka kalau dibandingkan dengan hari atau malam, ya tentu tidak hanya malam yang 1000 malam, tapi harus dikalikan lagi. Gitu. Artinya apa? Bahwa hidup manusia itu memang ada limit waktunya, ada jatuh temponya yang disebut dengan ajal. Jadi ajal itu jatuh tempo atau masa tangguh yang kalau Pak Kepala tadi menyebut di bumi ini kita sebenarnya sedang lagi berjalan-jalan, rekreasi, ya, kita lagi jadi musafir yang nanti kita kembali ke rumah kita, ke kampung halaman kita, yaitu di akhirat. Nah, kalau kamu nakal di dunia, meler, tambel, dalbel,
Nah, nanti kampungnya itu kampung penderitaan, kampung kesengsaraan. Kenapa? Karena kamu sudah menyalahkan orang, mengkafirkan orang ketika di dunia ini. Orang nakal itu artinya nyiksa pada orang lain. Ya, jangan nyiksa ibu, nyiksa bapak, nyiksa guru, nyiksa kancane. Ya, nakal itu. Maka orang-orang yang hidupnya itu dihiasi dengan menyakiti orang, besok akan diterimakan imbalan akibat daripada perilakunya. Maka disebut dengan neraka. Jadi di dunia ini apapun yang kita kerjakan itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jika kamu berbuat baik, itu kebaikan bagimu. Jika kamu berbuat buruk, itu keburukanmu. Baru hari ini ketika kamu ngambil miliknya temanmu, itu yang untung kamu kelihatannya. Untung karena menikmati milik kawanmu. Yang kehilangan kawanmu, yang rugi kawanmu. Padahal besok yang kamu ambil itu justru akan menyiksamu, akan membuat kamu menderita, ya kan? Wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron amiyah tusqa min ainin laisa lahu ta'amun Goli makanannya itu apa? Pagar bumi itu dari wala isminu wala min dimakan tidak tambah kenyang tapi tambah menyakitkan. Itu wajah-wajah yang memikul beban perilakunya ketika di dunia nakal, tambur melur, nyakiti orang lain tadi itu. Ya maka harus hati-hati. Apakah kita mau mengumpulkan bahan penderitaan kita, atau kita mau ngumpulin bahan kebahagiaan kita di dunia ini, tempat kita untuk mencari wabtagi bima antar Allah darul akhirah walatan sanasi bagaimana dunia. Di bumi ini kita sedang berproses. Jadi kalau kamu melur, kamu tambeng, jangan kira sakitnya itu dirasakan oleh kawan hari ini berhenti begitu saja, tapi dia akan dikembalikan padamu nanti. Famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran elek apik dijelentrehke, dijelaskan iki lho perbuatanmu dulu, suka nyakiti temanmu, suka ngambil milik temanmu, ya kan? Ini semua tidak bisa dielak, tidak bisa untuk dihindari, ya kan? Nah, jadi karena hidup di dunia ini berbatas, ada masa tangguhnya, maka kita itu dibimbing dan dituntun oleh Allah agar bisa memilah dan memilih laku yang tepat, laku yang benar. Di antara kesempatan yang ada disebut dengan Lailatul Qadri, wa ma adraka ma Lailatul Qadri, ada malam qadar. Malam yang mana dia itu memiliki kebaikan melebihi 1000 bulan. Loh, apa Allah memiliki begitu? Tanazzalu malaikatu waruhu. Karena pada malam itu para malaikat turun, dan juga Ar-Ruh Jibril, ya, turun kemana? Turun ke dunia ini. Loh, kenapa kok turun ke dunia? Iya, karena memang ayat Allah yang namanya Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam itu. Maka kemudian sering dimaknai malam Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Kemana? Ke sama'id dunia, ke sama'id dunia, ke langit dunia ini.
Sehingga ada yang menyebut bahwa Lailatul Qadar itu ya cuma malam pada saat Al-Quran itu turun, di mana Allah perintahkan Jibril bersama dengan malaikat-malaikat Safaro, malaikat-malaikat yang memanggil membawa Al-Quran itu ke langit bumi ini. Yang itu kemudian di dalam surat yang lain disebut Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Aku turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, ya. Malam yang diberi berkah. Sehingga ketika Quran turun, malam itu mendapat berkah. Nilai malam itu keutamaannya melebihi 83 tahun. Nah, sehingga ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu ya saat Al-Quran itu tuh turun. Kenapa? Karena pada waktu itu Allah mengutus para malaikat pemanggul dari Quran, kemudian dipimpin oleh Jibril menuju samai dunia. Nah, ketika dalam Quran itu yufraqu kullu amril hakim, di Quran itu dibedakan urusan-urusan perkara-perkara dengan bijak, maka di surat Al-Qadar itu kemudian Allah menyebut setelah malaikat dan Jibril itu turun ke bumi, ya, lalu di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Jibril dan para malaikat tadi itu mengandung perkara-perkara atau perintah-perintah Allah. Makanya Quran itu isinya di situ ada perintah, ada larangan, ya, kemudian ada cerita, semua lengkap dibawa oleh malaikat-malaikat sahabat itu turun ke samai dunia, ke bumi ini. Nah, kemudian diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu fi syahri Ramadan, maka muncul syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Pada bulan Ramadan itulah kemudian Quran itu diturunkan, diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril tadi kepada Kanjeng Nabi Muhammad, hudalinas, untuk menjadi pedoman bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari pedoman itu, wal furqan, dan pembeda. Maka ketika Al-Quran itu sudah jadi panduan oleh Allah, dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintah pertama, Quran bicara mengenai pedoman hidup, didahului dengan Iqra, membacalah engkau. Perintah membaca. Nah, membaca itu menjadi jendela dunia, ya. Membaca itu menjadi pintu untuk terbukanya cakrawala pikiran hati kita. Orang yang banyak sumber bacaannya, dia akan menjadi orang yang lebih utuh di dalam melihat suatu urusan. Nah, keutuhan di dalam melihat itu berpengaruh pada sikap dan lakunya. Mulai bocah sing pinter kalau sing bodoh itu beda sikap lakunya itu. Orang-orang yang memiliki keilmuan cenderungnya khusyuk di dalam menjalani hidup ini. Dia akan menjadi orang yang tahu diri dan sadar diri bahwa perannya itu dibatasi oleh hak-hak yang ada, bahwa hidupnya itu diatur oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Tuhan. Itu orang yang ambil nama yakshawa menibadil ulama, orang yang punya ilmu, punya rasa takut dengan Tuhan. Nah, sementara yang nggak punya ilmu, yang ngawur tadi itu, perilakunya menjadi semaunya. Kenapa? Karena dia tidak tahu dan tidak sadar.
Tidak tahu bahwa perbuatannya ini akan dikembalikan padanya. Tidak sadar bahwa setiap yang dia kerjakan dipertanggungjawabkan. Apik, dia terima apik, elek, dia terima elek. Manjada, wajada. Kalau serius, tekun, berhasil. Kalau mangkasawan, nah ini males, ya toh, padoa, maka dia akan kehilangan kesempatan. Begitu loh. Jadi orang yang punya ilmu itu bisa menempatkan dirinya dengan tepat. Aku saiki dari siswa SMP, ya saya sebagai siswa SMP tidak macam siswa SMA. Toh nanti ada kesempatan jadi siswa SMA. Dia tidak menetapkan diri sebagai anak-anak SD. Wah SMP kok bodoh karo anak SD, ya kan? Anak SMP itu sudah mulai necis kan ya, cara pakaiannya sudah mulai. Kalau SD saya belum kadang-kadang atau kan kadang-kadang enggak itu ya. Oh jadi anak SD saya aja. Tapi anak SMP kata agak lucu, ya, gak lambat, gak lucu. Ya, sudah mulai ada pemahaman mengenai keindahan, ya. Nah, area SMP kok masa area SMA dong, gembleng jatuh, ya kan? Wong area SMP masa koyo area SMA, gaya SMA, ya. Padahal nanti kalau udah SMA kan mau gaya apa dia? Padahal sudah ada waktunya SMP ya gaya SMP, SMA gaya SMA, kok kuliah ya gaya kuliah, dari wong tua gaya dari wong tua. Mau jadi wala-wali, ikuti iramanya itu, sehingga hidupmu menjadi indah. Bisa dari arek cilik, ya cuma tak dari wong tua, jadi mengikuti, kemelinti. Ya. Nah, oleh karena itu semua yang dikerjakan nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka di malam Qadar itu Quran turunnya Quran itu menjadi panduan, penjelasan dan pembeda. Maka siapa yang mendapati terhadap kemuliaan ini, ya, dia akan mendapati kemuliaan yang luar biasa. Maka Lailatul Qadar oleh pendapat yang pertama itu dikatakan yang saat turunnya Al-Quran itu saja. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, karena memang di musim puasa, ya, Nabi itu pernah menceritakan atau pernah diceritakan Nabi itu berkisah mengenai Lailatul Qadar yang mana kemudian dijadikan pijakan oleh para fuqaha bahwa Lailatul Qadar itu ada setiap bulan Ramadan. Dan yang satu tadi mengatakan Lailatul Qadar ya cuma ketika malam di mana Al-Quran itu turun. Ya, berarti hari-hari ini sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar, ya. Tapi pendapat yang kedua, karena ada riwayat yang menyatakan Nabi itu ditanya mengenai apa Lailatul Qadar itu, kemudian Nabi menjelaskan, lalu Nabi memerintahkan carilah Lailatul Qadar itu di asli awal diri Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari Ramadan. Kemudian Nabi juga menyebut atau diriwayatkan dalam riwayat beda, cari pada witri, pada malam-malam ganjil dari Ramadan itu. Yang kalau kemudian kita cari malam ganjil ini antara satu elemen masyarakat dengan yang lain berbeda, karena mengawalinya ada yang berbeda. Ganjil menurut si A, genap menurut si B. Kan bingung loh. Makanya ketika bingung, rupanya Nabi sudah memberikan arah biar umatnya gak bingung karena besok akan terjadi perbedaan. Maka Nabi menyebut pokoknya 10 malam terakhir dari Ramadan. Itu wis ora usah golek ganjile. Wong ganjilmu itu genepku kok. Lah genepku ganjilmu ate piye? Ya. Mosok apa di yakini wong itu ngene wis jelas. Ya.
Yang satu memulai puasa tanggal 2, yang satu memulai puasa tanggal 3. Ya, karena bergeger terus umat itu nanti. Makanya Nabi nyebut cari 10 hari yang terakhir. Kalau memang kamu itu nggak mungkin, ya jangan tinggalkan 7 atau 5 hari yang terakhir. 7 atau 5 hari atau 5 malam yang terakhir. Nah gitu dong. Nah, dan 7 kalau 5 yang terakhir, aku sudah mending. Kenapa? Ya malam pitune ojo malam 6. Nah makanya ada jeda 27 atau 25 gitu. Itu berarti Allah itu melalui Rasulnya sudah memberi satu pemahaman. Nek suatu saat terjadi perbedaan pandangan sampai 3 hari di dalam mengawali Ramadan dan mengakhirinya, tidak perlu ribut mana yang dapat lah itu. Dan pokoknya sing menangi 7 dino terakhir utawa 5 dino terakhir, yaitu bisa mendapat kesempatan Lailatul Qadar. Utawa yang mendapat 10 hari terakhir. Gak usah bicara ganjil genapnya misalkan. Nah problemnya itu kan sampai dengan hari ini ketika orang berkata aku telah mendapatkan kebaikan malam Qadar itu, lalu tandanya kayak apa? Gitu. Yang telah mendapat kebaikan malam Qadar itu tandanya seperti apa? Ternyata tidak bisa untuk digambarkan. Tidak bisa untuk digambarkan karena memang tidak ada satupun penjelasan mengenai itu. Nah maka kemudian kita hanya berspirit bagaimana mendapatkan malam kebaikan titik. Punya semangat yang penting dapat malam kebaikan. Bagaimana caranya? Ya tentu yang pertama kewajibannya tunaikan dengan baik. Anda sholat maghrib berjamaah, Anda sholat isya berjamaah, ya kan? Itu sudah bagian daripada Anda menjemput malam kebaikan, malam keutamaan. Ya. Kenapa? Karena memang kewajiban kita yang ditentukan siang malam itu yang pertama namanya sholat. Sholat itu ditentukan berkait dengan siang dan malam. Tidak boleh sholat isya di siang hari, bukan tidak boleh. Karena isya itu ya malam. Maghrib di siang hari nggak boleh karena maghrib itu juga malam. Jadi mulai malam itu mulai maghrib. Anti musyam ilal lail, sempurnakanlah ibadah puasamu sampai dengan malam. Nah malam itu namanya maghrib. Batas daripada awal malam itu namanya maghrib. Maka ketika kamu sholat maghrib dengan isya berjamaah, kamu mendapatkan kebaikan malam itu. Misalkan ditambah lagi dengan apa? Oh, tak tambah dengan yang mulai dan tambah dengan tarawih misalkan. Lebih baik lagi. Karena perilaku perbuatan yang sunnah itu bisa menyempurnakan terhadap perilaku atau perbuatan yang wajib. Yang kesunahan itu bisa untuk menyempurnakan kewajiban yang pelaksanaannya kurang sempurna. Ya mulai tarawih dikerjakan. Terus apa lagi? Ya tentu qiraatul Quran, membaca Quran. Baca Quran itu penting. Kenapa? Karena inna anjalnahu fi lailatul qadr. Malam utama itu malam Al-Quran turun. Masa Lailatul Qadar dijemput dengan selain baca Quran, nonton TV, sekarang ada TV ya, nonton HP, kan sudah di YouTube, sudah banyak main game, ya kan? Jadi masa menjemput malam kebaikan yang Quran turun padanya itu kemudian dengan bacaan yang lain, penglihatan yang lain, kan tidak. Harusnya kemudian dipersemangati untuk bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya melafazkan,
tetapi juga memahami isi kandungannya, supaya Quran yang jadi petunjuk tadi itu bisa diamalkan, bisa dikerjakan. Quran diwoco tapi tidak dipahami sehingga tidak bisa dikerjakan panduannya itu. Ibarat sampai numpak kendaraan, di situ tidak ada rambu-rambu, terus sampai ini ero, di situ ada tulisan P di palang merah. Artinya apa? Dilarang. Oke. Nek S di palang merah, dilarang berhenti. Apa bedanya parkir sama berhenti? Parkir lebih lama, berhenti itu pinter bisa. Lah kok ana yo ngono, rambu-rambu no kene awakmu kudu kene, ngono kudu ngono. Kamu di sini diam sejenak. Kalau ke sana nanti diam selamanya. Ya. Quran itu bercerita mengenai kehidupan manusia. Quran itu memberikan arahan agar manusia mendapatkan tujuan hidupnya. Nah, jenengan maca ketok ana unine, ana suarane, tapi gak ngerti bludas karepe. Apa dekare teman? Ana tulisan P sampean mandek ning kono sak suwen-suwene. Ya temu sama polisi. Wong polisi gak tidur. Kecuali polisi tidur. Dia gak akan dekat itu. Ya, lalu ditilang kan? Dikasih sanksi. Anda melanggar undang-undang. Apa rambu-rambu lalu dapat sanksi. Sudah tahu gambar tapi tidak mengerjakan. Bagaimana dengan yang tidak? Oh apa polisi saya tidak tahu. Tahu tidak tahu hukumnya sama. Kamu melakukan pelanggaran. Besok ngerti gak ngerti Quran itu. Besok sampai dihukum kali Gusti Allah. Ini salah, melanggar ayat sekian. Kepada orang tua tidak hormat, kepada orang tua tidak berbakti. Nih, seret dia. Hukum. Nah. Jadi udah tahu mereka saya nggak tahu dulu kalau harus begini. Tahu nggak tahu harus sudah tahu. Itu besok. Kalau saya ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi tidak hanya membaca tapi juga memahami, mengerti terhadap isi kandungannya sehingga menjadi hudal mutakin yang tadinya petunjuk bagi manusia secara umum sekarang bisa menunjuk bagi orang secara khusus, yaitu membawa kita menjadi mutakin. Tilawatil Quran, membaca Quran. Apalagi yang bisa dikerjakan? Moco ngantuk, istighfar banyak. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa, beristighfar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Malam itu dimanfaatkan untuk memperbanyak doa. Wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak subhanallah kudus, subuhum kudus rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dengan diperbanyak istighfar itu, maka dengan istighfar itu luruh dosa-dosa yang ada. Ya. Itu kalau sudah ngantuk, ini pakai istighfar aja. Assalamualaikum itu diperbanyak sampai dengan terlelap. Apalagi yang bisa dilakukan? Bersedekah, berbuat baik. Sedekah itu bisa dengan materi, bisa dengan tidak materi. Ya. Dengan materi berarti dengan harta yang dia punya.
Ya, jadi dengan sedekah, kalau nggak punya apa-apa, qaulun ma'rufun, dengan tutur kata yang bagus, kalimat-kalimat yang mendorong orang untuk bisa mendapatkan ketenangan, untuk bisa mendapatkan pencerahan, ya, itu diantara kiat kita mengisi malam-malam itu. Anu Pak, dengan buka sahur bagus. Buka sahur itu api, tapi aja mengisi buka sahur merontok. Ya Pak. Buka sahur ramai dan harus ya. Oh itu kan bagian daripada sedekah Pak. Karena kalau nggak dibuka itu nanti dia kebablasan nggak sahur. Iya. Membangunkan orang untuk sahur itu bagian daripada sedekah. Ya kan? Tapi coba lakukan dengan cara yang baik. Buka sahur kalau cuma mercon yang turun misalnya, ya keliru nanti itu. Ya. Jadi kalau sudah biasa melakukan sedekah itu, insya Allah nilai-nilai kemuliaan yang ada di malam itu akan bisa dicapai dengan utuh. Ya. Jadi bangunkan keluarga untuk melakukan kebaikan bersama. Ya, kalau kita ya bapak ibu kita bangunin bu, tangi bu, wayai. Baik. Jadi persoalannya adalah bagaimana mendapatkan itu kita jaga. Bukan tidur. Tapi andaikan tidur juga lebih baik daripada kamu begadang. Rasani koncone, rasani gurune, rasani. Daripada itu lebih baik kamu tidur setelah sholat isya dan sholat tarawih. Orang harus Quran lapor pokok turu, mari ngono tangi wayahe sahur. Mari ngono turu maneh. Salah ini. Ning mari sahur nang masjid untuk sholat subuh berjamaah. Loh, ning mari subuh Pak turu, keliru itu. Mari subuh sampai turu itu ada pantangan-pantangan yang bisa mengurangi kecerdasan. Ya. Jadi wong itu nek mari subuh aja turu maneh, beraktivitas sampai dengan waktu buka. Ya. Nah, ada waktu tidur namanya waktu mulaiwan. Jam 11 siang. Jelang waktu zuhur untuk istirahat. Ya. Nah, insya Allah kalau itu kita lakukan, maka malam kita terisi dengan ragam kebaikan yang telah ditunjuk ini loh. Kamu dulu malam-malam melakukan ini, ya, dan akhirnya mendapat imbalan yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan. Dan sekalian yang dirahmati Allah, waktu tinggal 2 menit karena sudah jam 11 kurang 3 menit, maka sekali lagi ketika kita ingin menggapai malam qadar dalam pengertian keutamaan